Ya Tuhan, shalom Bapak Saudara. Saya percaya dimanapun Bapak Saudara berada saat ini, itu tidak akan membatasi hadirat Tuhan bekerja atas setiap kita. Dan mari sama-sama saya ajak setiap kita dalam waktu ke depan ini sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita bawa setiap hati kita ke hadapan Tuhan. Karena kita percaya waktu kita menyembah Tuhan, ada satu kuasa yang akan terjadi dalam hidup kita. Pemulihan, kekuatan yang baru, bahkan apa yang kita harapkan. Lebih lagi daripada itu, setiap kita bisa ngalamin Tuhan lebih lagi Bapak Saudara. Kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita bawa hati kita bersama-sama untuk menyembah Dia. Biarkan Tuhan melawat setiap hati kita. Biarkan hadirat Tuhan memimpin kita lebih dalam lagi. Roh Kudus, Kau pimpin setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau layak disembah, layak dipuji Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus, kami menyembah-Mu Tuhan. Hiriarabashera yalarabasu, Engkau kami sembah Tuhan. Dimanapun kami berada, hadirat-Mu bekerja atas kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Yesus, sebab Kau layak disembah Tuhan dan layak dipuji mengatasi segalanya. Oh, Yesus Tuhan. So we worship You, we honor You Lord. Oh, tak ada yang seperti-Mu Tuhan, tak ada yang seperti-Mu. Engkau layak Tuhan, Engkau ajaib, kami menyembah-Mu. Oh, ya Rabase, hadirat-Mu bekerja melawat setiap kami, melawat setiap kami. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, Syarabah, kami nyanyikan setiap pujian. Di dalam asyaramu, Engkau layak Tuhan. Oh, kami menyembah. Oh, Jesus. Hallelujah. Hallelujah Tuhan. Penuhi kami. Hallelujah. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Kami rindukan Engkau. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyikan
Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. We declare to you Lord, ku nyanyi Hosana. Rajaku, aku muliakan Engkau. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, cinta Engkau Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, kami rindukan Engkau bekerja atas hidup kami Tuhan. Selalu menikmati-Mu Tuhan. Ku nyanyi Hosana. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Hosana bagi Rajaku yang duduk di atas, dan ku agungkan. Kau layak disembah, ku agungkan. Yesus Raja, Dia berkuasa. Kau layak di atas segalanya Tuhan, dan layak. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau. Ku agung Yesus Raja kami Tuhan. Kau layak disembah, Kau layak dikuagungkan, sebab nama-Mu layak disembah Tuhan. Oh, Yesus Engkau Tuhan yang Mari saudara sama-sama katakan pujian ini. Dan layak disembah, layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh, Hosana bagi Rajaku. Dan ku agung. Sama-sama saudara, katakan dengan iman buat Allah kita. Ku agungkan Dia Raja. Ku agungkan. Oh, Kau layak disembah, Kau layak disembah Tuhan. Oh, danlah nyatakan lebih lagi Bapak Saudara. Dimanapun engkau berada, mari angkat tanganmu bagi Dia, katakan ku agungkan.
layak disembah. Bagi Rajaku, Engkau Allah yang duduk di tata yang maha tinggi, menyatakan kebesaran-Mu. Oh, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, oh, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tata, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak, katakan Kau layak disembah. Katakan Kau layak disembah. Kau layak disembah. Nyatakan pada Dia, Kau layak disembah. Engkau besar. Mari Bapak Saudara sama-sama naikkan sembah bagi Dia. Hidayah Basoya Ramashe. Engkau yang layak disembah, mengatasi segalanya. Dia Allah yang berdaulat atas hidupmu. Menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Semua bangsa akan menyaksikan kebesaran-Mu. Semua bangsa akan menyaksikan kebesaran-Mu Tuhan. Oh, ya Rabbashina, kami agungkan Engkau dan kami muliakan Engkau. Yesus, nyatakan pada Dia bahwa Dia yang dahsyat dan hebat dan layak dipuji, ditinggikan. Namanya Yesus, namanya Yesus. Engkau layak Tuhan, Engkau layak disembah. Kami nyatakan kepadamu, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Nyatakan sama-sama Ibu Saudara, mari tinggikan Dia, agungkan namanya, bahwa tiada yang seperti Allah kita. Oh, tiada seperti Engkau. Perbuatan-Mu tiada seperti-Mu Tuhan. Oh, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatan-Mu tiada yang seperti-Mu. Oh, mari nyatakan lebih lagi, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Ya Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Oh, sebab Kau besar. Tiada seperti Engkau,
seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Engkau yang terbesar dan layak disembah, mengatasi semuanya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berkati urapi kembali senam kami, Paniko, keempat wakil
Kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan kami tahu Engkau ada di tempat ini. Dan kelewatan-Mu terjadi bagi kami. Mujizat dinyatakan. Karena Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Sebab itu kami akan memuji meninggikan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sama-sama katakan amin. Bapak Ibu yang ada di rumah sama-sama katakan amin. Haleluya, dimanapun kita berada, saya percaya kuasa Tuhan nyata atas setiap kita. Amin, saudara. Berbicara sama-sama, kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Kami agungkan nama-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami. Pujian kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Mari nyatakan sama-sama Bapak Saudara yang ada di rumah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu Yesus. Tiada yang seperti Dia. Kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan. Kami tinggikan nama-Mu meskipun musuh rintangan menghadang langkah-Mu. Kami percaya janji-Mu, ya Tuhan. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah berlaksa di sisi kananku. Takkan pernah goyah Bapak Saudara. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang sama-sama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, Engkaulah Tuhan Yesus, perlindunganku. Gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Come on, sumber kemenanganku, Kaulah kuatku. Wow. Give me praise. Allah kami terus menyertai kami. Allah kami terus ada bersama dengan kami. Saudara, haleluya. Engkau layak Tuhan. We praise You in this place. There is no one like You. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sama-sama nyatakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes Lord, kuat dan penuh kemuliaan. Kemuliaan. Satu suara kami nyatakan.
kebesaran-Mu Tuhan. Yes. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu. Mari sama-sama nyatakan saudara. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama nyatakan. Engkaulah atas dunia. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Dimanapun Bapak Ibu Saudara, mari perkatakan pujian ini dengan iman kita. Ya, dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan setiap kutuk kita Bapak Ibu Saudara. Dialah yang hebat. Come on, mari nyatakan lagi Dia. Kami bersorak, bertepuk selamanya. Kami tinggikan Engkau, Engkau layak Tuhan dan berkuasa. Haleluya. Agung nama-Mu mengatasi seluruh bumi. Wow, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata atas setiap kami, dalam keberadaan kami dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau terus melingkupi setiap kami. Engkau terus ada bersama-sama dengan kami, memberikan ketenangan, memberikan kekuatan untuk melewati setiap hal yang sedang kami alami hari-hari ini. Biar Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dan segenap seluruh bangsa menyaksikan Engkau Tuhan Yesus yang hidup. Satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, Yesus. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita, Ibu Saudara, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan ini dapat membuatkan setiap kita dimanapun Ibu Saudara berada saat ini. Haleluya, Tuhan Yesus. Mempesona diriku, Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan
bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, hati kita lebih lagi pada Tuhan, biar Dia menyatakan kasih-Nya buat hidup kita sampai saat ini. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Yang sepakat dengan saya, Bapak Ibu Saudara, katakan sama-sama. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari katakan pada Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagi kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, ku sembah hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku Tuhan. Oh, lebih dari yang ku perlu, dari yang ku perlu. Kau sediakan bagi setiap kami. Sebab itu kami terus menyembah-Mu, Allah kami yang ajaib. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. ku sembah Engkau. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru, keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun.
Di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Apa yang kamu minum. Apa yang kamu pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan. Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua, dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil, karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan, di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak.
melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja. Jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari. Di mana yang mati berjumlah 70.000 orang. Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan, agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, aku tidak mau membuat mezbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya. Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda
Generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil ada gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Sen Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Sen Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga. Dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Sen Brasil dilakukan hanya 1 hari. Yaitu tanggal 8 Februari 2020. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan. Sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari. Di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang pesta Kosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan. Tuhan pesan-Mu. Kami tidak boleh takut. Khawatir, panik secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau berikan kepada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis. Yang hari-hari sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Amin. Tiada yang sama-sama. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku.
kemenangan.